Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, saya Niputu Dodi Wardani, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan pembelajaran pada modul 1.3 visi guru penggerak. Visi yang saya buat adalah menuntun peserta didik menjadi insan yang kompeten, berdaya saing global, dan berlandaskan budaya sesuai profil pelajar Pancasila. Visi tersebut akan saya wujudkan dalam prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif. Pengembangan kompetensi peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif pada aksi nyata ini dilakukan dengan model pembelajaran project based learning. Pembelajaran langsung dilakukan di bengkel dan membuat video tutorial tentang materi yang dipelajari. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Di tahap perencanaan, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai jadwal pelaksanaan. Saya juga meminta masukan dari rekan sejawat yang mengampu mapel yang sama. Juga berkonsultasi dengan teman yang menguasai IT untuk berbagi pengalaman mengenai model atau metode yang tepat untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan pembelajaran inovatif. Tahap pelaksanaan. Adapun kegiatan yang saya lakukan sebelum pelaksanaan adalah menginformasikan kepada siswa untuk praktek langsung mengerjakan siklus akuntansi perbankan di Bank Mini yang merupakan bengkel jurusan. Siswa bergiliran setiap hari praktek di Bank Mini secara berkelompok. Siswa yang lain belajar di kelas. Untuk kegiatan ini, saya berkolaborasi dengan guru pembimbing yang bertugas di sana. Siswa ditugaskan untuk membuat video tutorial dari materi yang dipelajari dengan media sesuai minat mereka, kemudian mempresentasikannya. Berikut adalah tahap pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kegiatan pembelajaran di Bank Mini. Pengecekan uang palsu dibimbing oleh pembimbing. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan langkah-langkah mencatat transaksi pembelian kredit dari dokumen transaksi ke jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, jurnal buku pembantu piutang, dan inventory card. Nah, kami yang mengambil salah satu contoh dari dokumen transaksi dari kasus PT Adijaya. Yuk kita mulai! Ini adalah salah satu contoh transaksi pembelian kredit yang kami ambil. Pada dokumen ini, kita sebagai pihak PT Adijaya membeli secara kredit barang pada PT Penamas berupa TV LED sebanyak 11 unit dengan harga Rp10.100.000 per unit dan juga TV LCD sebanyak 10 unit dengan harga Rp8.050.000 per unit. Kasus ini mempengaruhi pada akun persediaan barang dagangan, PPN masukan, dan juga hutang dagang. Untuk langkah pertama, kita akan mencatatnya pada jurnal pembelian. Simak dengan baik ya. Seperti mencatat jurnal pada umumnya, pada kolom tanggal kita isi dengan tanggal terjadinya transaksi, yaitu tanggal 11 Desember 2012. Jangan lupa juga mengisi kolom invoice nomor dengan nomor faktur yang ada pada dokumen transaksi.
Selanjutnya, pada kolom deskripsi kita isi dengan nama tempat kita membeli yaitu PT Pinamas. Untuk kolom ref bisa kita kosongkan karena kolom ini bisa kita isi jika telah melakukan proses pengisian pada buku besar. Pada bagian debit, yaitu kolom merchandise inventory, kita masukkan nominal sebesar 191.600.000 yang kita dapat dari total harga barang yang dibeli. Pada kolom fed-in, kita masukkan nominal sebesar 19.160.000, yaitu sebesar PPN yang masuk. Untuk kolom kredit, terdapat kolom akun payable yang akan kita isi sebesar 210.760.000, yang dimana itu adalah jumlah dari harga barang ditambah PPN. Nah, selesai sudah tahap pertama dalam mencatat transaksi pada pembelian kredit pada jurnal pembelian. Selanjutnya kita akan mencatat pada buku pembantu hutang. Perhatikan ya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah mengisi saldo awal yang sudah tertera pada soal, yaitu sebesar Rp80.300.000. Untuk saldo awal ini wajib diisi ya. Selanjutnya, kita mengisi untuk transaksi pembelian tanggal 11 Desember 2012. Pada kolom keterangan kita tulis pembelian serta nominalnya pada kolom kredit sebesar Rp210.760.000. Jangan lupa juga isi pada kolom saldo dengan hasil dari saldo sebelumnya ditambah dengan nominal yang kita taruh pada kolom kredit. Nah, sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu mencatat pada kartu persediaan barang dagangan atau inventory card. Metode yang akan kita pakai adalah metode FIFO. Nah, metode FIFO itu artinya first in first out, yang dimana barang yang pertama kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali dikeluarkan. Yuk perhatikan sekali lagi. Sama seperti menulis di buku pembantu hutang, yang pertama kali kita lakukan adalah mengisi saldo awal yang kita ambil pada soal, yaitu TV LED sebanyak 40 unit dengan harga satuan 10 juta dan total harga yaitu 400 juta rupiah. Selanjutnya, karena pada transaksi kita membeli, artinya ada barang yang masuk, jadi kita tulis pada kolom in sesuai pada dokumen transaksi, yaitu jumlah barang 11, harga satuan 10.100.000 per unit, dan total harga yaitu Rp111.100.000. Untuk kolom balance, kita turunkan terlebih dahulu harga barang yang terdapat pada saldo awal. Tepat di bawahnya, baru kita isi dengan harga barang yang kita beli pada tanggal 11. Nah, untuk pencatatan inventory card pada titilan kita cukupkan sampai di sini. Untuk pencatatan inventory card pada titik LCD caranya juga sama kok. Hanya saja kalian tinggal mengganti jumlah dan harga barang. Nah, jadi begitu saja caranya untuk mencatat transaksi jurnal pembelian kredit dari dokumen transaksi sampai ke jurnal khusus dan buku pembantu hutang serta inventory card. Caranya cukup mudah kan? Kalian harus benar-benar memahami soal ya. Sekian video dari kelompok 2, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dadah! Bye-bye! Tahap refleksi. Pada tahap ini, saya mencari tahu apa kelebihan dan kekurangan metode atau model pembelajaran yang saya lakukan agar dapat diperbaiki pada pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang bisa saya ambil dari aksi nyata ini adalah pembelajaran bisa lebih bermakna karena siswa belajar secara langsung dan mengalami sendiri proses seperti di perusahaan yang sesungguhnya, sehingga bisa diingat lebih lama dan proses pembelajaran menyenangkan. Video tutorial yang dihasilkan bisa dijadikan pedoman untuk mengerjakan tugas berikutnya. Demikian aksi nyata yang saya buat. Terima kasih.